Pemirsa, hubungan Australia-Indonesia secara tidak langsung sudah terjalin sebelum bangsa Eropa menemukan Australia. Suku aborigin menjalin perdagangan dengan bangsa Bugis dari Sulawesi Selatan sekitar abad 16. Luar biasa, sudah lama sekali berarti ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Australia dan Indonesia terus mempererat kerjasama. Salah satunya melalui Australia Indonesia Center atau AIC. Dan inilah laporan reporter Saiful Anwar dan Hendra Bratadharma hasil kerjasama RCTI dan ABC Networks. Negara kanguru Australia dan Indonesia terletak di dua benua yang berbeda. Namun jarak yang berdekatan membuat seolah ada ikatan batin antara kedua negara bertetangga ini. Sudah sejak lama hubungan kedua negara terjalin di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pendidikan menjadi salah satu pengikat hubungan kedua negara. Di Australia sendiri, Indonesia menjadi salah satu kajian pendidikan. Selain bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran, kesenian Indonesia pun menarik minat masyarakat Australia. Gamelan misalnya, menjadi mata kuliah untuk kajian politik Indonesia. November 2013 lalu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Wakil Presiden Indonesia Budiono meresmikan Australia Indonesia Center atau AIC. Kerjasama ini lebih mempererat hubungan kedua negara di bidang pendidikan, terutama untuk berbagai penelitian dari pertanian hingga teknologi. But at the Prime Ministerial level and among the universities in the AIC, we believe that we can make relationships stronger. We believe we can help Australians and Indonesia know each other's culture in a deeper way. And most important, we'd like to do research at a higher level. Penelitian menjadi perhatian utama dari Australia Indonesia Center, terutama pada bidang pangan. Australia sudah membuktikan hasil pangan unggul sehingga siap menjadi lumbung pangan dunia. Australia Indonesia Center membiayai 15 miliar rupiah untuk berbagai penelitian di Indonesia, termasuk menciptakan pangan yang unggul, karena Indonesia harus mencukupi pangan bagi 250 juta penduduknya. Spoken about food and agriculture, which are critically important, but other areas that we will be working upon will be in the energy area, and that will also include renewable energy. This is an issue for both countries. And infrastructure is a major issue, particularly in places like Jakarta, just that heavy population. Saat ini sekitar 40.000 warga negara Indonesia bertempat tinggal di Australia. Sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa. Mereka menempuh ilmu di berbagai lembaga pendidikan. Di antara 14.000 mahasiswa baru asal Indonesia, diantaranya adalah penerima beasiswa dari pemerintah Australia. Sementara warga negara Australia datang ke Indonesia memilih berwisata. Selama ini yang kita ketahui kan teman-teman dari Indonesia belajar di Australia. Tapi yang kurang tuh yang orang Australia belajar di Indonesia. Nah ini yang akan kami galakkan di sini dengan program yang dinamakan Reverse Colombo Plan. Hubungan bertetangga sudah seharusnya saling memahami. Begitu juga dalam bernegara, masing-masing harus saling menghormati baik budaya, sosial, hingga keputusan politik dalam negerinya. Australia Indonesia Center berperan menjadi pengikat untuk hubungan negara yang lebih baik. Dari Melbourne, Australia, Saiful Anwar dan Hendra Bratadharma melaporkan. Langsung aja.